Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan sesi keempat pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Abu Muhammad Abdullah ibnu Hishamin al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pembahasan tentang mabni alal kasar yang muhtalaf fihi, atau beberapa kata yang mabni alal kasar namun muhtalafun fihi, diperselisihkan oleh para ulama nahwu tentang kemabniannya. Yaitu kita masuk ke pembahasan tentang amsi. Ya, berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa amma amsi, adapun amsi kata beliau, idza aradta bihil yawmal ladzi qabla yaumik, apabila Anda menginginkan dengan amsi itu hari sebelum hari ini, berarti kemarin, maka fa ahlul Hijaz yabnunahu alal kasri. Ahlul Hijaz memabnikan amsi di atas kasrah, dan ini adalah merupakan mazhab yang paling kuat dalam masalah ini. Fayaqulun, maka ahlul Hijaz mengatakan madha amsi dengan mabni alal kasr, padahal posisinya sebagai fa'il. Wa takabtu amsi, ya, wa takabtu amsi mabni alal kasr, padahal posisinya sebagai maf'ul fih, ya, maf'ul fihi atau zarab. Wa ma ra'aituhu mudh amsi, ya, mabni alal kasr tetap padahal posisinya majrur, ya, majrur di sini. Ini menunjukkan kalau amsi itu jika diinginkan dengannya adalah hari sebelum hari ini atau kemarin, maka dia mabni alal kasar mutlaqan. Ini adalah merupakan pendapat ahli Hijaz. Bil kasri fil ahwali thalathati, artinya mabni alal kasar dalam keadaan yang tiga, yaitu ketika rafa, ketika nasab, ketika jar, tetap dia mabni alal kasar. Kemudian di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala membawakan syahid dari syair. Ya, qala syairu, berkata seorang penyair. Yang dimaksud dengan penyair di sini namanya Tabba' ibnu Aqran. Ada juga yang mengatakan kalau dia adalah Asqab Najran. Ya, beliau mengatakan di sini mana al-baqa'a taqallubus syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Jadi syair ini menjelaskan tentang kehidupan ini mustahil abadi, ya, matahari yang begitu besar saja itu berubah-ubah keadaannya, terbit kemudian terbenam. Nah, ini menunjukkan hidup ini tidak akan abadi, ya. Kemudian watuluha hamra asafiyatan, terbitnya matahari itu merah jernih, yaitu sunrise, ya, indah. Wa gurubuha safra akal warsi, terbenamnya matahari itu kuning seperti za'faran, sunset, ya, yang indah begitu. Al yawma a'lamu ma yaji'u bihi, hari ini aku mengetahui, ya, apa yang terjadi, ya, wa madha, dan yang berlalu itu bifasli qada'ihi, adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya dalam bait syair ini adalah madha bifasli qada'ihi amsi. Ya, kata amsi dalam bait syair ini kedudukannya sebagai fa'il dari madha, namun dia mabni alal kasr.
Ini menunjukkan kalau amsi jika diinginkan adalah hari sebelum hari ini, maka dia mabni alal kasr berdasarkan bait syair ini. Wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Amsi fi mahalli raf'in fa'il. Dia mabniun alal kasr fi mahalli raf'in fa'il dari madha. Saya mengatakan di sini fa amsi fil baiti fa'ilun li madha. Amsi dalam bait ini adalah merupakan fa'il, ya, subjek dari madha. Wa huwa maksurun kama tara, dan dia itu maksur sebagaimana yang Anda lihat, mabni alal kasr padahal posisinya sebagai fa'il. Ini menunjukkan kalau amsi itu mabni alal kasr berdasarkan bait syair ini. Ya, ini pendapat ahli Hijaz tentang amsi. Kalau amsi itu jika diinginkan adalah hari sebelum hari ini atau kemarin, maka dia mabni alal kasr. Ya, fil ahwal ats-tsalatsah, dalam keadaan yang tiga yaitu rafa, nasab, jar, tetap mabni alal kasr. Ini adalah merupakan pendapat ahli Hijaz berdasarkan bait syair ini, ya. Atau kemudian wabtaraqat Banu Tamimin firqataini. Banu Tamim terbagi menjadi dua kelompok dalam masalah amsi ini. Ya, faminhum man a'rabahu bid-dhammati raf'an wa bil fathati mutlaqan. Di antara Banu Tamim ada yang mengi'rabnya. Artinya amsi itu adalah kata yang mutamakkin tapi ghairu amkan, atau dia mu'rab tapi ghairu munsharif. Makanya di'rab bid-dhammati raf'an, dengan dhammah ketika rafa, wabil fathati mutlaqan, dan dengan fathah ketika jar dan nasab, maksudnya di sini, ya, karena dia mu'rab tapi ghairu munsharif, sedangkan tanda jar dari mamnu' minas sarfi itu adalah fathah, sebagaimana kata Ibnu Malik, wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radib. Ya, dijarkan dengan fathah isim yang tidak munsharif atau mamnu' minas sarfi selama dia tidak mudhaf atau tidak kemasukan al. Kemudian faqala, maka mereka mengatakan madha amsu. Ya, di sini amsu sebagai fa'il dari madha, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, namun ghairu munawwan, tidak ditanwin karena dia mamnu' minas sarfi, ai bid dhammati di sini. Wa takabtu amsa. Ya, amsa di sini mansubun wa alamatu nasbihi fathah sebagai maf'ul bihi atau dharab, namun ghairu munawwan, tidak ditanwin karena dia mamnu' minas sarfi. Wa ma ra'aituhu mudh amsa. Mudh amsa di sini majrur wa alamatu jarrihi fathah karena dia adalah isim yang ghairu munsharif. Artinya dia mu'rab tapi dia mu'rab i'rab ma la yansharif bil fathi, ya, dengan fathah di sini. Kemudian, ya, beliau membawakan dalil untuk pendapat ini, ya, dari ucapan seorang penyair. Ya, penyair ini konon namanya adalah Al-Ajjaj, namun bait syair ini tidak disebutkan dalam diwan Al-Ajjaj. Ya, di sini dikatakan laqad ra'aitu ajaban mudh amsa ajaidan mislas sa'ali khamsa. Ya, aku telah melihat keanehan semenjak kemarin. Ajaidan mislas sa'ali khamsa. Ya, 5 wanita tua yang seperti hantu, maksudnya seperti, ya, gul, ya, sa'al itu hantu, gul, wanita tua yang buruk rupa di sini. Ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa. Mereka wanita-wanita ini memakan apa yang ada di kediaman mereka itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, la tarakallahu lahunna dirsa. Ini doa dari penyair, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka itu punya gigi geraham yang tersisa. Wala lakinad dahra illa ta'sa, dan semoga mereka wanita-wanita tua ini, ya, senantiasa dalam keadaan sengsara. Ini doa dari penyair, ya. Kemudian syahidnya dari dalam syair ini adalah perkataan laqad ra'aitu ajaban muz amsa, dari kata muz amsa di sini. Di sini muz amsa, amsa di sini kemasukan muz, ya, muz yang merupakan huruf jar. Ya, maka berarti amsa di sini majrurun wa alamatu jarrihi fathah. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sarfi. Berarti berdasarkan bait syair ini, kalau amsi itu mu'rab tapi
i'rab la yansharif. Ya. Kemudian ada sebagian ya orang-orang Hijaz yang memberikan jawaban terhadap bait syair ini kalau amsa dalam bait syair ini bukan isim tapi fi'il madi, kata mereka. Fi'il madi, ya. Jadi dijawab, pendalilan kalian dengan mudh amsa untuk mengatakan amsa di sini ya majrur bil fathah adalah pendalilan yang tidak tepat karena bisa jadi amsa di sini adalah fi'il. Maka ma'al ihtimal saqatal istidlal, dengan adanya ihtimal maka pendalilan Anda jatuh. Ya berbeda dengan pendalilan kami, tegas tadi kalau amsi itu mabni alal kasr. Ya. Kemudian wa minhum, ini kelompok yang kedua dari kalangan ahli Hijaz, ada yang minhum di antara mereka man a'rabahu bid-dhammati raf'an, ada yang mengi'rabnya dengan dhammah ketika rafa'. Jadi dia ketika marfu itu mu'rab, wa banahu 'alal kasri nasban wa jarran, namun ketika posisinya mansub atau majrur maka dia mabni 'alal kasr. Ini pendapat yang kedua tentang amsi dari kalangan Banu Tamim. Kalau dia marfu maka dia mu'rab, tapi kalau dia majrur atau mansub maka dia mabni 'alal kasr. Nah, ini pendapat yang kedua. Wa za'ama Az-Zajjaji maksudnya Abul Qasim Az-Zajjaji ini menyangka anna minal arabi man yabni amsi 'alal fathi. Ya, di antara orang Arab itu ada yang memabnikan amsi di atas fathah, maka amsa mabni 'alal fathah. Wa ansyada alaihi qauluhum mudh amsa. Jadi bait yang sebelumnya, ya syair Al-Ajjad yang sebelumnya dijadikan dalil oleh Az-Zajjaji kalau amsi itu mabni 'alal fathah, bukan dia mu'rab yang majrur wa alamatu jarhi fathah karena mamnu minas sarfi, tapi memang amsa itu mabni 'alal fathah berdasarkan bait syair ini. Namun dibantah oleh Ibnu Hisham di sini wahwa wahmun, ini adalah sangkaan Az-Zajjaji yang tidak mendasar. Was-shawabu ma qaddamnahu, yang benar itu apa yang telah kami paparkan, min annahu mu'rabun ghairu munsharifin. Kalau amsi itu dalam pandangan Banu Tamim mu'rab tapi i'rab ma la yansharif, i'rab yang mamnu minas sarfi. Ya, wa za'ama ba'duhum anna amsa fil baiti fi'lu madin. Sebagian lagi mengklaim menyangka kalau amsa dalam bait tadi mudh amsa adalah fi'il madi. Wa fa'iluhu mustatirun, dan fa'ilnya mustatir, takdirnya adalah mudh amsas sama atau mudh amsal masa'u. Nah, jadi pendalilan ya untuk menyatakan amsi itu mu'rab i'rab ma la yansharif di sini banyak ihtimalnya. Ya, di antara ihtimal pertama yang disebutkan oleh Az-Zajjaji kalau itu adalah mabni 'alal fathah. Ya, ihtimal yang kedua ada yang menyatakan kalau amsa dalam mudh amsa di situ adalah fi'il madi dan fa'ilnya mustatir. Jadi kalau adanya ihtimal saqatal istidlal, jatuh pendalilan. Makanya dari awal kita jelaskan sama antum, pendapat yang paling kuat dalam masalah amsi ini adalah pendapatnya ahli Hijaz kalau amsi itu mabni 'alal kasr mutlaqan ketika dia diinginkan adalah hari sebelum hari ini. Tapi kalau ingin berdalil misalnya ikhwan, kalau ingin berdalil ya tentang misalnya tentang amsi itu mu'rab adalah bisa menggunakan perkataan seorang penyair, i'tasama birraja'i in anna ba'su wa tanasa alladhi tadammana amsu. Ya, i'tasim birraja'i in anna ba'su, ya berpegang teguhlah dengan harapan ketika kesulitan datang menyapa. Wa tanasa alladhi tadammana amsu, dan lupakanlah ya apa yang terjadi kemarin. Jadi kata amsu di sini adalah merupakan fa'il dari tadammana marfu'un bid-dhammah. Ini menunjukkan amsu itu mu'rab. Ini juga pendalilan yang lebih kuat dibandingkan menggunakan bait syair yang sebelumnya. Ya, jadi kesimpulannya dalam masalah amsi itu ya pendapat ahli Hijaz mengatakan dia mabni 'alal kasr mutlaqan, dan ini pendapat yang paling kuat berdasarkan bait syair Tabba' Ibnu Aqran. Kemudian juga
Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Banu Tamim, mereka terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan dia mu'rab tapi i'raba ma la yansarif. Dalilnya adalah perkataan Ajjaj, namun syair dari Ajjaj di sini mengandung banyak ihtimal. Ya, dengan adanya ihtimal saqatal istidlal. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan kalau ams di sini ya mu'rab ketika dia marfu, namun ketika dia majrur dan mansub mabni alal kasar. Ya, mabni alal kasar. Jadi pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah pendapatnya ahli Hijaz dalam masalah ini. Kemudian saya mengatakan walamma faraqtu min dzikril mabni alal kasri, tatkala aku telah selesai menyebutkan atau membahas mabni alal kasar, dzakartu al mabniya alal fathi, maka aku pun menyebutkan yang mabni di atas fathah. Wa masaltuhu bi ahada asyara wa akhwatihi, aku contohkan yang mabni alal fathah itu dengan ahada asyara dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya. Maksudnya saudari-saudari di sini adalah 13, 14 sampai 19 atau al-a'dad al-murakkabah. Taqulu, maka Anda mengatakan ja'ani ahada asyara rajulan, telah datang kepadaku 11 laki-laki. Kata ahada asyara di sini kedudukannya adalah sebagai fa'il fi mahali raf'in, namun dia mabni ala fathatil juz'ain. Kedua bagiannya yaitu satuan dan puluhannya itu mabni di sini. Mabni ala fathatil juz'ain. Kemudian wa ra'aitu ahada asyara rajulan. Ra'aitu ahada asyara sebagai maf'ul bih. Ya, fi mahali nasbin, namun di sini dia mabni ala fathatil juz'ain. Wa marartu bi ahada asyara rajulan. Bi ahada kemasukan huruf jar tetap mabni ala fathatil juz'ain. Padahal kedudukannya fi mahali jarrin bi harfi jar di sini. Ya, bi fathil kalimatain, dengan memfathah kedua kalimatnya. Maksudnya di sini satuan dan puluhannya mabni alal fathah, atau istilah kita itu fathatil juz'ain dengan memfathah kedua bagiannya. Fil ahwal ats-tsalasati ay fil i'rab ats-tsalasah, dalam i'rab yang tiga yaitu rafa, nasab, jar tetap mabni ala fathatil juz'ain. Wa kadza taqulu fi akhwatihi, begitupun yang Anda ucapkan atau yang Anda katakan untuk saudari-saudarinya. Ya, 13, 14, 15 sampai 19 illa isnai asyara, kecuali 12. 12. Fa inna kalimatal ula, kalimat yang pertama dari isnai asyara yaitu angka 2-nya, tu'rabu, dia mu'rab. Karena kita jelaskan kemarin sama antum, at-tasniyah min khasaisil asma. Tasniyah itu adalah merupakan kekhususan isim, ya. Dan mabninya sebuah isim itu dikarenakan ada syabah bil harfi, penyerupaan dengan huruf. Di sini dha'fus syabah, lemah penyerupaannya, maka hilang kemabnian, ya. Jadi adanya mabni itu ilahnya kembali kepada syabah bil harfi, penyerupaan dengan huruf, baik dari segi wada'nya, dari segi maknanya, dari segi istimalnya, atau dari segi ibtiqarnya. Ya, sebagaimana kata Ibnu Malik, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kabtiqarin usila. Ya. Kemudian tu'rabu, maka dia mu'rab, angka 2-nya mu'rab, bila alif raf'an, dengan alif ketika rafa', wa bil ya'i nasban wa jarran, dengan ya ketika mansub dan majrur, yang mana alamah yang digunakan adalah alamah far'iyah, ya, sedangkan alamah asliyah itu bil harakah, ya, kecuali dalam mamnu' minal sarfi, harakah di situ termasuk alamah far'iyah ketika majrur menggunakan fathah. Taqulu ja'ani itsna asyara rajulan. Itsna kita bilang di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammah li'annahu mutsanna. Wa ra'aitu tsnai asyara rajulan. Itsnai kita bilang di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Kenapa? Niyabatan anil fathah li'annahu mutsanna.
Ya, wa marartu bisnai asyara rajulan. Ithnai majrurun bi harfi jar wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan alil kasrah. Ya, karena dia mutanna. Jadi setiap yang menunjukkan dua kecuali dhamir, ya, dhamir meskipun menunjukkan dua tetap mabni. Ya, makanya Ibnu Malik mengatakan wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa labdu ma jurra kalabzi ma nusib. Setiap dhamir itu lahul bina yajib, wajib dimabnikan, ya. Berbeda dengan isim mausul, isim isyarah, duanya kembali mu'rab. Meskipun asalnya isim isyarah, isim mausul itu mabni, tapi dua yang menunjukkan dua mu'rab karena tasniyah min khasaisil asma. Ada dha'fus syabah bil harfi di situ, maka kembali dia mu'rab. Begitupun di sini, ya. Wa inna ma lam astathni hadza min itlaqi qawli wa akhwatihi. Ya, saya tidak mengecualikan ini, maksudnya 12 dari pemutlakan, ya, ucapan saya wa akhwatihi. Kenapa? Li'annani sa'adzkuru fima ba'du, karena aku akan menyebutkan nanti annasnain wasnatain, bahwasannya dua baik yang muzakkar maupun muannas yu'rabani i'rabal mutsanna mutlaqan, di i'rab seperti i'rabnya musanna secara mutlak. Alasannya tadi kenapa? Karena dha'fus syabah bil harfi, lemahnya penyerupaan dengan huruf disebabkan adanya tasniyah, wa tasniyah min khasaisil asma. Wa in rukiba, meskipun disusun. Nah, di sini kan murakkab terkiban, di sini murakkab dia a'dad murakkabah, di sini tersusun, tetap dia duanya nanti mu'rab i'rabal mutsanna. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang contoh yang mabni alal fathah, beliau mengatakan di sini walamma faraqtu min dzikril mabni alal fathi, tatkala aku selesai menyebutkan contoh yang mabni alal fathah, zakartu al mabniya alad dham, saya menyebutkan contoh yang mabni alad dham. Wa masaltuhu bi qablu wa ba'du, dan aku contohkan dengan qablu serta ba'du. Wa asyartu, dan saya memberikan isyarat ila anna lahuma arba' halatin, bahwasanya ba'du dan qablu itu memiliki 4 keadaan. Isyarat itu berdasarkan pernyataan muallif di matan. Di situ beliau mengatakan idza husifal mudhafu ilaih wa nuya ma'nah, jika dibuang mudhaf ilaih dan diniatkan maknanya, ini ada isyarat. Bagaimana kalau tidak dibuang mudhaf ilaihnya? Bagaimana kalau mudhaf ilaihnya dibuang tapi tidak diniatkan maknanya? Bagaimana hukumnya? Ini isyarat kalau bahwasanya ba'du dan qablu itu memiliki keadaan-keadaan, ya, ketika dia mu'rab dan keadaan-keadaan ketika dia mabni. Dan itu ada 4 keadaan yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Pertama, ihdaha, keadaan yang pertama an yakuna mudhafaini. Qablu dan ba'du itu dalam keadaan mudhaf. Kalau dalam keadaan mudhaf fayu'rabani nasban 'ala dzarfiyah, maka dia mu'rab mansub sebagai dzarab atau sebagai maf'ul fih. Ya, jadi kalau posisi qablu dan ba'du itu sebagai mudhaf, maka dia mu'rab mansub sebagai maf'ul fih atau bisa majrur dengan kemasukan huruf min, ya, huruf min. Taqulu, maka Anda mengatakan ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dahu. Perhatikan kata qabla Zaidin wa ba'dahu. Qabla di sini posisinya sebagai mudhaf, ba'da juga posisinya sebagai mudhaf, berarti dia mu'rab, mansub sebagai maf'ul fihi atau sebagai dzarab zaman. Ya. Fatun sibuhuma atau fatun sibahuma 'ala dzarfiyah. Maka Anda menasabkan keduanya sebagai dzarab atau maf'ul fih. Wa min qablihi wa min ba'dihi. Nah, sekarang kemasukan huruf jar, maka majrur wa alamatu jarrihi kasrah qabli wa min ba'di, karena posisinya sebagai mudhaf ilaih. Min qablihi wa sebagai mudhaf, afwan. Posisinya sebagai mudhaf, karena dia mudhaf maka dia mu'rab. Kemasukan huruf jar maka dia majrur bil kasrah di sini, min huruf jarnya, ya. Maka Anda mengejarkan keduanya dengan min, kata Syekh di sini. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau membawakan syahid, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qablahum qaumun nuhin. Perhatikan kata qablahum.
Qablahum di sini posisinya qabla posisinya sebagai mudhaf, karena dia mudhaf maka dia mu'rab mansub ala dzarfiyah atau maf'ul fih. Kemudian fabi ayyi hadisin ba'dallahi, ba'da di sini posisinya mudhaf maka dia mu'rab mansub ala dzarfiyah, ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah juga berfirman, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Qabli di sini posisinya sebagai mudhaf kemasukan huruf min maka dia majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, min ba'di ma, ba'di di sini posisinya mudhaf manya ma mausul fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian ba'di kemasukan min maka dia majrurun wa alamatu jarrihi kasrah, di sini disebabkan dia mu'rab. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Tadi kalau posisinya mudhaf itu keadaan pertama, posisinya mudhaf maka dia mu'rab, ya, mansub ala dzarfiyah atau majrur bimin. Ini keadaan yang kedua. Sekarang al-halatu tsaniyah, ayyuhdhafal mudhafu ilaih, mudhaf ilaihnya dibuang, wa yunwa thubutu labzih, namun lafaznya diniatkan tetap ada. Jadi mudhaf ilaihnya dibuang namun lafaznya diniatkan tetap ada. Lafaznya diniatkan tetap ada oleh mutakallim. Maka di sini fayu'rabani al-i'rab al-mazkur. I'rabnya adalah seperti i'rab yang sebelumnya, yaitu mu'rab mansub ala dzarfiyah atau majrur bimin. Nah, makanya di sini wala yunawwanani, tidak ditanwin. Kenapa? Liniyatil idhafah, disebabkan ada niat idhafah. Yang namanya mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Karena adanya niat idhafah di sini maka tidak boleh ditanwin. Antum niatkan subutu labzih, lafaznya masih ada. Wadzalika kaqaulih, dan ini seperti pernyataan seorang penyair. Ya, penyair yang dimaksud di sini tidak diketahui, ya, siapa yang punya syair di sini. Beliau mengatakan wa min qabli nada kullu maula qarabatin. Perhatikan kata maula qarabatin. Di sini ada dua bacaan, boleh antum baca wa min qabli nada kullu maula qarabatin atau kullu maulan sebagai mudhaf ilaih dari kullu, kemudian qarabatan sebagai maf'ul bih dari nada. Ya, kalau antum baca wa min qabli nada kullu maula qarabatin, nanti dia bil jar mudhaf ilaih dari maula. Mana maf'ul bih nada? Maka mahdhuf takdirnya adalah man yansuruh. Jadi wa min qabli nada kullu maula qarabatin dengan jar man yang suruh, man maf'ul bih dari nada. Nanti kalau antum baca qarabah itu majrur, tapi kalau antum baca qarabah mansub maka dia maf'ul bih dari nada. Wa min qabli nada kullu maula qarabatan fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Jadi syair ini menceritakan tentang seorang, ya, seorang maula. Maula itu qarib atau nasir. Ya, atau ini menceritakan tentang Ibnul Am, anak pamannya yang menyeru kepada kerabat-kerabatnya, minta tolong kepada kerabat-kerabatnya, namun fama atafat maula alaihil awatifu, namun beliau tidak mendapatkan balasan, ya, kasih sayang, tidak mendapatkan balasan pertolongan dari kerabat-kerabatnya, ya. Jadi kata wa min qabli di sini, perhatikan kata min qabli syahidnya. Di sini min qabli dengan memajrurkan qabli biharfi jar min, ya, dan di sini diniatkan mudhaf ilaihnya itu lafaznya tetap ada. Takdirnya itu wa min qabli dzalik. Wa min qabli dzalik, kemudian tidak dibaca tapi diniatkan lafaznya tetap ada menjadi min qabli nada. Makanya qabli di sini mu'rab, ya, majrurun biharfi min wa alamatu jarrihi kasrah. Ar-riwayah bi khafdi qabli bi ghairi tanwin. Riwayah yang ada itu dengan menghafat atau dengan mengejarkan qabli tanpa tanwin, disebabkan posisinya sebagai mudhaf,
ya, dan mudhaf ilaihnya tidak dibaca tapi diniatkan tetap ada yang takdirnya min qabli dzalik, ya, fahudhifa dzalik minal labzi, kemudian kata zalik dibuang dari lafaz, wa qaddarahu sabitan, dan dia mentakdirkan lafaz itu tetap ada. Wa qara al-Jahdari wal Uqaili, ya, al-Jahdari dan Uqaili membaca lillahil amru min qabli wa min ba'di, ya, lillahil amru min qablin wa min ba'din bil habdi afwan, lillahil amru min qabli wa min ba'di bil habdi bi ghairi tanwin, dengan khafat tapi tanpa tanwin. Diniatkan di situ ada mudhaf ilaihnya secara lafaz sabit meskipun tidak makru, tidak terbaca. Ai takdirnya min qablil ghalabi wa min ba'dihi, itu takdirnya, ya. Fahadzafa al-mudhafa ilaih atau fahudhifa al-mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya dibuang, wa qaddara wujudahu tsabitan, dan ditakdirkan tetap ada lafaznya di situ hingga dia tidak boleh ditanwin karena posisinya sebagai mudhaf ilaih, ya. Kalau tanpa min maka dia mansub bil fathah sebagai dzarfiyah, kalau kemasukan min maka majrur bil kasrah. Namun tidak boleh ditanwin dikarenakan diniatkan lafaz mudhaf ilaihnya tetap ada. Ini keadaan yang kedua. Namun karena sudah azan, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya untuk keadaan yang ketiga dan yang keempat. Syukran ala husni istimaikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.